Masih membekas di ingatan kita betapa kesedihan menghujam batin seorang Pipik Dian Irawati yang begitu terpukul saat ditinggal sang suami Ustadz Jeffrey Abu Hori dalam tragedi kecelakaan motor 26 April lalu. Dan kini, hanya berselang 1 tahun kepergian sang Ustadz Gau, duka kembali menghinggapi batin ibu 4 anak itu. Ya, Sabtu 17 Mei lalu, Pipik Dian Irawati kembali kehilangan orang yang dicintainya, yakni sang ayah Haji Imam Martono bin Marjani akibat penyakit kanker kelenjar leher yang dideritanya. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, ayahanda Pipik sempat dirawat di Rumah Sakit Telogorejo, Semarang, Jawa Tengah. Kondisi sang ayah yang sempat kritis tentu saja membuat Pipik Dian Irawati harus terbang dari Jakarta menuju Semarang, Jawa Tengah. Tapi takdir telah berketetapan pasti. Tepat azan maghrib berkumandang, Haji Imam Martono bin Marjani menghembuskan nafas terakhirnya. Dan setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah dikebumikan Minggu siang kemarin sekitar pukul 11 di Taman Pemakaman Umum Tegalsari, Semarang. Sesuai wasiat almarhum, jenazah ayah Pipik yang meninggal dalam usia 73 tahun itu dimakamkan di sebelah makam ibunda Pipik. Duka cita mendalam Pipik dirasakan pula oleh sang mertua yang tak lain adalah ibunda almarhum Ujet. Hajah Tatu Mulyana rela terbang pulang pergi dari Jakarta ke Semarang untuk menghadiri pemakaman ayahanda Pipik. Lantas bagaimana Umi Tatu melihat kondisi Pipik saat ditinggal sang ayah untuk selama-lamanya? Ambil baju saya di belakang ya. Nangis Pipik, kenapa Neng? Bilang, ya Bapak udah nggak ada. Bilang sadar, ujian Pipik memang berat. Tahun yang lalu kan ujian, sekarang ayah. Tapi ini salah satu kejadian begini memang bukan kehendak kita, kehendak Allah. Manusia itu kan yang kandungan yang tua, muda aja kalau sudah Allah panggil kita nggak ada kekuatan apapun juga. Nah setelah itu akhirnya bilangnya udah Umi ntar mau ke sana deh, lagi cari tiket dulu, mudah-mudahan aja izin Allah udah bisa. Alhamdulillah dengan kita kali ke sono kemari masalah tiket dapat terus terbang pagi jam 5:30 sampai ke sana jam 7:30 bila selamat lancar. Habis bisa dijemput sama kakaknya, terus kebetulan ketemu lagi sama teman-teman Pipik di pesawat, nggak disangka-sangka. Sampai kita ada janjian, mesti nggak ada janjian. Alhamdulillah terus bawa ke rumahnya, ya memang begitu lah. Duka Pipik akan kepergian ayahanda terasa miris sebab di hari yang sama pula ternyata merupakan ulang tahun anak ketiga Pipik dan almarhum Ujet, Ayla Azuro. Namun ada sedikit kelegaan di hati Umi Tatu setelah mengetahui Pipik masih sempat mendampingi sang ayah di detik-detik terakhir menjelang ajal menjemputnya. Umi Tatu pun berharap menantunya itu bisa lekas bangkit dari rasa duka. Sebagaimana diketahui, Pipik mengalami masa berkabung yang cukup lama saat ditinggal sang suami, bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit. Hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya Ayla. Maka anak yang 4 aja dibawa. Jadi ada hikmahnya gitu. Meninggal tanggal 17, Ayla berulang tahun, anak-anak itu dibawa ke sana dan Pipik langsung bisa menyaksikan meninggalnya sampai dikubur. Nah, tentunya Umi merasa iba, sedih, namanya kita sama-sama perempuan. Pastilah itu semuanya kita merasa sedih banget itu apa yang kejadian sama Pipik, tapi insya Allah kami selalu berdoa kepada Pipik selalu tegar. Apapun terjadi tetap laksanakan kewajiban, terutama anak-anak itu dan juga kewajiban diundang ceramah-ceramah kemana-mana.
Ucapan bela sungkawa untuk Pipik Dian Irawati juga datang dari Guruan Wali. Terlebih istri almarhum Uja itu sempat terlibat dalam penggarapan video klip untuk lagu terbaru Wali yang berjudul Jamin Rasaku. Meski tidak mengenal sosok ayahanda Pipik, namun Faang Apoy Tommy dan Nunu ikut mendoakan almarhum. Lalu mengapa para personil Wali merasa bersalah? Dan benarkah Pipik sempat merasakan firasat menjelang kepergian sang ayah? Karena hanya ingin mengenakan busana berwarna hitam saat melakukan syuting video klip Wali. Sempat kaget waktu itu. Saya juga sempat mengabarkan ke tim bahwasanya Pipik ayahnya meninggal. Semua langsung berdoa bareng lah istilahnya kayak gitu. Terus saya belum berani juga untuk komunikasi sama Pipik karena saya tahu lah bagaimana sedihnya gitu kan. Tapi yang jelas ketika ada di sosial media beliau mengumumkan, kata beliau entah asisten pribadinya mengumumkan bahwasanya ayahnya meninggal, saya coba untuk kirim doa kayak gitu. Kemudian pas bikin lagu ini, apa yang bikin lagu Jamin Rasaku gitu, kita mau bikin video klip kebingungan kira-kira modelnya siapa gitu. Kita beberapa kandidat, B.J. Habibie, Bapak B.J. Habibie, kemudian Widiawati. Kemudian saya mengusulkan untuk bikin aja gitu kan, karena kebetulan B.J. Habibie lagi sibuk harus ke Jerman, kemudian Widiawati juga katanya lagi full acaranya. Kemudian saya coba saya Pipik dan alhamdulillah ternyata beliau bisa. Pipik malamnya ya, nggak salah malamnya itu atau paginya ya, malam Jumatnya itu menyatakan bersedia dalam keadaan kondisi ayahandanya yang kritis. Iya, saat itu sih kami terima kasih untuk Pipik, mudah-mudahan ayahandanya sembuh. Tetapi pas Pak Ang ngabarin sama kami, mungkin tadi yang Pak Ang ceritakan, ayahandanya meninggal, kami juga ikut merasa bersalah gitu. Katakanlah ya Allah, kalau tahu begini udahlah, nggak salah gitu, nggak penting video klip gitu kan. Jadi kalau akhirnya gitu loh, lebih penting ayahandanya kan gitu. Ya tapi makanya kami bilang, apa yang harus kami lakukan lagi untuk Pipik membalas kebaikan beliau gitu loh. Apa yang harus kami lakukan untuk menenangkan hati beliau, menemani beliau di saat sudah maaf tinggal seorang almarhum Uja, akhirnya pun harus ditinggalkan oleh seorang laki-laki juga yang kebetulan ayahanda tercinta. Ya harus kayaknya kalau mau lihat nih mata kalau boleh teriak ya udah aja capek nangis terus gitu kan. Tapi ya ini rasa, kembali lagi ini rasa yang memberikan, Allah yang memberikan rasa itu. Ya kan umur nggak pernah tahu. Cuma saat saya musyawarah bahwa saat bapak saya pun ditanya untuk dirawat di Jakarta, beliau juga bilang bahwa udah nggak kuat, udah nggak, badan ini sepertinya udah nggak mampu, duduk saja udah nggak bisa gitu kan. Dan ya sudah, saya pikir ya sudahlah, kita tawakal saja bahwa Allah yang mempunyai semua jawabannya. Al-Fatihah buat suami, Al-Fatihah buat ayah saya. Di situ ribuan orang ngedoain. Di situ yang saya haru yang akhirnya saya mendapatkan kekuatan. Tatkala Pipik dilanda duka akan berpulangnya sang suami setahun silam, sang ayahlah yang setia mendampingi Pipik. Selama 40 hari acara pengajian untuk almarhum Uje digelar di kediaman Pipik dan Uje di Rembuat, Tangerang. Imam Martono bahkan tak segan turun langsung membantu untuk kelancaran acara. Kebaikan hati Imam Martono inilah yang meninggalkan kesan mendalam di hati sang besan Tato Mulyana. Sedangkan kepada halau selebriti, ayah Pipik saat itu juga sempat mengutarakan kebanggaannya akan sosok sang menantu sebagai dai yang dicintai jamaahnya. Selain itu, menurut Imam, Uje juga berhasil mengubah pribadi Pipik menjadi lebih baik, dan kini dua pria dalam hidup Pipik itu telah pergi ke pangkuan Ilahi Robi. Oh, Masya Allah, itu orangnya murah senyum, orangnya ramah tamah, orangnya mau membantu. Waktu acara Uje 40 malam aja, itu dia sering membantu kerjaan perempuan, istilahnya naruhin air buat tamu, naruhin kue buat tamu. Pokoknya dia ringan tangan, ingin selalu membantu begitu. Ya saya sendiri senang ya Mas, semua warga baik kecil maupun orang tua itu mendoakan anak saya. Itu
itu saya malah mengucapkan terima kasih kepada menantu saya yang dulunya anak saya tuh ya biasalah orang kecil bagaimana sekarang dia masuk masjid, sholat dan tekun, ngaji. Nah itu malah saya bangga masih anak saya dulu masih dengan anak belum dia kan ya senang dan kumpul keluarga dan anak. Nah sekarang ditinggal almarhum dia kan ya agak kurang ya dan bagaimana masa depan mereka. Yang jelas doanya Big sudah punya 2 tabungan di surga.